prasarana sekolah dalam rangka pendayagunaan secara optimal. Yang kelima yaitu mengelola hubungan sekolah dan masyarakat dalam rangka pencarian dukungan ide ya, sumber belajar dan pembiayaan sekolah. Yang keenam yaitu mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan berbagi materi tentang kompetensi kepala sekolah menurut Permendiknas nomor 13 tahun 2007. Mudah-mudahan membantu. Kita mulai. Nah, mengenai kompetensi kepala sekolah ini tercantum dalam Permendiknas nomor 13 tahun 2007. 5 kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala sekolah, yaitu yang pertama yaitu kompetensi kepribadian. Yang kedua yaitu kompetensi manajerial. Yang ketiga yaitu kompetensi kewirausahaan. Yang keempat yaitu kompetensi supervisi. Dan yang kelima yaitu kompetensi sosial. Ini ada 5 kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala sekolah. Yang pertama kompetensi kepribadian, kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan, kompetensi supervisi, dan kompetensi sosial. Kita lanjutkan. Yang pertama yaitu kompetensi kepribadian. Yang termasuk dalam kompetensi kepribadian yaitu yang pertama yaitu berakhlak mulia, mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia, dan menjadi teladan akhlak mulia bagi komunitas di sekolah atau madrasah. Yang kedua yaitu memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin. Yang ketiga yaitu memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri sebagai kepala sekolah atau madrasah ya. Yang keempat yaitu bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Itu kompetensi kepribadian. Yang kelima yaitu mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan sebagai kepala sekolah. Ini mengendalikan diri ya, ini yang termasuk kompetensi kepribadian. Kemudian yang keenam yaitu memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan. Itulah yang termasuk kompetensi kepribadian ya. Itu untuk kompetensi kepala sekolah, kompetensi kepribadian. Nah, kemudian kita lanjutkan yang kedua yaitu kompetensi manajerial. Pokok-pokok manajemen pendidikan dalam Permendiknas nomor 13 tahun 2007 dituangkan dalam dimensi kompetensi manajerial dengan 16 kompetensinya. Nah, dari ke-16 kompetensi tersebut, tugas manajemen dalam bidang perencanaan ada 1 kompetensi, yaitu menyusun perencanaan sekolah untuk berbagai tingkatan perencanaan. Nah, tahap pengorganisasian dalam Permendiknas dituangkan dalam 2 kompetensi, yaitu yang pertama mengembangkan organisasi sekolah sesuai dengan kebutuhan, dan yang kedua yaitu memimpin sekolah dalam rangka pendayagunaan sumber daya sekolah secara optimal. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ini ada 2 kompetensi ya, yaitu kompetensi bidang perencanaan ya, termasuk kompetensi manajerial itu perencanaan dan pengorganisasian. Ini tahap pengorganisasian, ada 2 tahapan itu untuk kompetensi manajerial. Dan kemudian tugas pelaksanaan
dalam Permendiknas mendapatkan porsi yang paling besar. Hal ini disebabkan tugas pelaksanaan atau pengelolaan merupakan inti dari manajemen. Nah, ini ada 12 kompetensi yang dapat digolongkan dalam pengelolaan manajemen pendidikan. Nah, kompetensi tersebut yaitu ada 12 ya, 12 kompetensi dalam pelaksanaan atau pengelolaan ya. Yang pertama yaitu mengelola perubahan dan pengembangan sekolah menuju organisasi pembelajar yang efektif. Yang kedua yaitu menciptakan budaya dan iklim sekolah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik. Nah, kemudian yang ketiga yaitu mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal. Yang keempat yaitu mengelola sarana dan prasarana sekolah dalam rangka pendayagunaan secara optimal. Yang kelima yaitu mengelola hubungan sekolah dan masyarakat dalam rangka pencarian dukungan ide ya, sumber belajar dan pembiayaan sekolah. Yang keenam yaitu mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru dan penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik. Yang ketujuh, mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional. Yang kedelapan yaitu mengelola keuangan sekolah sesuai dengan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan efisien. Yang kesembilan yaitu mengelola ketatausahaan sekolah dalam mendukung pencapaian tujuan sekolah. Yang kesepuluh yaitu mengelola unit layanan khusus sekolah dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta didik di sekolah. Nah, yang ke-11 yaitu mengelola sistem informasi sekolah dalam mendukung penyusunan program dan pengambilan keputusan. Dan yang ke-12 yaitu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen sekolah. Nah, kemudian kita lanjutkan itu yang termasuk kompetensi manajerial. Nah, kemudian dilanjutkan semua gugusan substansi manajemen pendidikan telah terakomodasi dalam dimensi kompetensi manajerial kepala sekolah, yaitu kurikulum, personalia, kesiswaan, keuangan, sarana dan prasarana, dan hubungan masyarakat. Dalam bidang pengawasan atau kontrol, kompetensi kepala sekolah dalam Permendiknas nomor 13 tahun 2007 meliputi satu kompetensi, yaitu melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan sekolah dengan prosedur yang tepat, serta merencanakan tindak lanjutnya. Nah, itu dalam bidang kepengawasan ya, pengawasan atau kontrol kompetensi. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, yang ketiga yaitu kompetensi kewirausahaan. Nah, yang termasuk dalam kompetensi kewirausahaan yaitu yang pertama, menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah. Yang kedua yaitu bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah sebagai organisasi pembelajar yang efektif. Yang ketiga, memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin sekolah. Yang keempat, pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi di sekolah. Itu kompetensi kewirausahaan. Dan yang kelimanya yaitu memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi jasa sekolah sebagai sumber belajar peserta didik. Memiliki naluri kewirausahaan. Nah, yang keempat yaitu kompetensi supervisi. Nah,
Dalam Permendiknas nomor 13 tahun 2007 tentang kompetensi kepala sekolah, dimensi kompetensi supervisi terdiri dari 3 kompetensi. Yang pertama yaitu merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru. Yang kedua, melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat. Dan yang ketiga yaitu menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru. Itu yang termasuk kompetensi supervisi. Nah, yang kelima yaitu kompetensi sosial. Kompetensi sosial dalam Permendiknas nomor 13 tahun 2007 terdiri atas 1. Bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah. Yang kedua, berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Dan yang ketiga, memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.